Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita persiapkan untuk membaca dari Evangelium Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan 20 yang ditetapkan menjadi bahan khotbah pada Minggu Jubilate. Mari kita membacanya secara responsoria. Yohanes 16 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Apakah artinya dia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu mengerjakan seorang dengan yang lain? Apa yang berkatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Demikian firman Tuhan. Kasih Kristus, kita tidak cukup hanya membaca yang 4 ayat ini atau yang 5 ayat ini untuk mengerti secara sepenuhnya apa makna daripada duka cita yang mendahului kemenangan. Memang kita sudah mengetahui apa makna dan arti daripada sengsara membawa nikmat. Tetapi bagaimanakah sengsara membawa nikmat ala Kristus? Atau dengan cara Kristus? Atau dengan versi Kristus? Kekasih Kristus, untuk mengerti secara mendalam dan mengetahui Yohanes 16 ayat 16 sampai 20, sehingga pada setiap acara minggu kita sudah ditawari dengan apa minggu pada minggu depan, yaitu minggu contohnya tanggal 22 Mei apa khotbah, apa epistel, apa tema, apa topik, dan apa nama minggu. Sebagai jemaat yang dewasa dan sebagai jemaat yang akan mandiri dan mampu untuk secara matang dan dewasa melalui keterangan daripada nats dan seluruh termasuk nyanyian di sini, kita sebetulnya sudah diajak untuk mempersiapkan diri apa yang akan kita kerjakan pada hari Minggu depan. Kalau ayat minggu yang lalu adalah bagian daripada ibadah kita saat ini, kita sudah diajak untuk melihat apa arti daripada keseluruhan Minggu Jubilate. Kekasih Kristus, saya harap kita juga sudah matang dan dewasa sehingga kita dapat mengerti secara sepenuhnya. Karena bagaimana kita dapat mengerti firman Tuhan hanya dalam waktu 20 atau 30 menit melalui khotbah. Tetapi kita sendirilah yang akan menggenapinya. Kekasih Kristus, saya melihat melalui firman Tuhan
yang pada saat ini telah kita baca dan kita dengar tentang bertekun di dalam penderitaan atau duka cita yang mendahului kemenangan, di mana Yesus telah memberitakan kematiannya. Konteks daripada keseluruhan nats yang kita baca adalah berkaitan dengan nats yang sebelumnya, di mana dalam konteks itu dikatakan Yesus telah memberitakan kematiannya. 3 minggu atau 4 minggu yang lalu kita dapat mendengarkan khotbah di mana Maria telah mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Dan setelah itu Yesus memberitakan kematiannya. Pertanyaan, kenapa sekarang setelah kebangkitan diulangi lagi ini? Maka jawabannya, konteks daripada kematian, kebangkitan, kenaikan dan turunnya Roh Kudus tidak boleh kita lepas pisahkan. Itu adalah dalam satu kesatuan untuk dapat melihat bagaimana proses keselamatan itu dilakukan oleh Yesus. Dan terlebih dari itu, setelah kita diselamatkan, kemana kita kelak setelah kita menerima keselamatan itu. Sehingga kalau kita melihat dari nyanyian itu semua, Minggu jubilate, marulupuluk, bersorak-sorai. Tetapi nyanyiannya itu lebih banyak mengarah kepada sesuatu kesedihan, penderitaan. Seperti nyanyian yang baru tanyakan tadi, ikon Yesus dorong aku. Kasih Kristus. Mari kita melihat melalui nats dari pasal 12 kalau kita membaca, di sana telah dijelaskan tentang persepakatan untuk membunuh Yesus. Dan Yesus menjelaskan setelah dia dielu-elukan masuk ke Yerusalem, Yesus menjelaskan kenapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Hatinya, matanya dibutakan. Sebagaimana Firaun yang hatinya dan matanya dibutakan, demikian Yahudi, orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka lebih suka kepada kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Di pasal 13, Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana menjadi pengikut yang benar. Dengan Yesus sendiri menjadi model untuk membasuh kaki murid-muridnya. Yesus juga memperingatkan Judas, perbuatlah apa yang mau kau perbuat. Namun kepada murid-murid yang lain, Yesus mengingatkan, engkau harus saling mengasihi. Dan di pasal 14 juga berkaitan dengan nats yang telah kita dengar, di mana Yesus berjanji akan kembali karena dia menyediakan rumah Bapa, tersedia bagimu tempat. Demikian firman Tuhan. Dan ini adalah ayat yang sering kita dengarkan. I'm the way, kata Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jika meminta dalam nama aku akan berikan. Dan pada pasal 14 juga, Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa dia akan menjanjikan datangnya Roh Penghibur atau Roh Kudus ketika dia pergi ke rumah Bapa. Di pasal 15, Yesus menyatakan bahwa dialah pokok anggur yang benar. Sehingga pokok anggur yang benar menghasilkan buah yang manis, buah yang baik, buah yang hidup di dalam saling mengasihi, yang tinggal di dalam kasih. Dan di pasal 16, nats kita sekarang ini, kita diajak untuk bertekun dengan amaran. Jangan kecewa. Itu dapat kita baca di ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Karena penghasut yang telah menghasutmu akan merasa dirinya benar dan menyangka segala perbuatannya adalah bakti kepada Allah. Aku pergi ke rumah Bapa
namun aku mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan memimpin di dalam seluruh kebenaran dan memberitakan yang diterima dari Tuhan. Kekasih Kristus, dan topik dan tema pada saat ini, duka berganti menjadi sukacita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Untuk mengerti nats ini, saya akan bacakan kenapa duka itu dapat menjadi suka. Pada ayat yang berikut daripada ayat yang kita baca tadi, yaitu dari mulai ayat yang 21 akan bacakan. Mari kita lihat, inilah teks sehingga Yesus membuat gambaran daripada duka cita itu menjadi sukacita kepada seorang perempuan yang baru melahirkan. Dikatakan demikian di ayat 21, lanjutan daripada yang kita baca tadi. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tapi aku akan melihat lagi dan kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sehingga setelah kita mendengarkan ayat yang terakhir ini, mari kita bertanya dalam hati sekarang, sudahkah kita meminta? Dan sudahkah kita meminta, dan di dalam permintaan yang kita minta itu kita bersukacita? Atau kita balikkan? Apakah kita belum meminta kepada Tuhan? Atau apakah yang telah kita minta itu membuat kita berduka cita? Pertanyaan A, kelompok A, dan pertanyaan B perlu kita gumuli di tengah kehidupan kita sekarang. Karena bisa jadi kita meminta, tetapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Bisa jadi kita bersukacita, tetapi bersukacita di dalam duka cita. Sukacita kita tidak penuh. Sukacita kita kelabu. Sukacita kita samar. Kenapa? Yesus sendiri mengingatkan kepada murid-muridnya, karena kamu belum meminta kepada aku. Mungkin kita merasa bahwa kita sudah banyak meminta, atau mungkin sudah kita bisa menerima sukacita di tengah kehidupan kita. Tetapi sebetulnya mari kita bertanya kembali dalam hati kita, merenungkan, Tuhan, apakah aku memang betul-betul sudah meminta kepadamu? Tuhan, apakah sukacita yang kurasakan sekarang ini adalah memang dari sukacita yang kau berikan kepadaku? Kekasih Kristus, sangat indah sekali kalau minggu ini mengajak kita untuk berjubilate. Berjubilate. Marulup-ulup, bersorak-sorai. Kalau minggu ini mengajak kita untuk berjubilate, bersorak-sorai, bersyukur, mari kita bertanya kembali, apakah aku sudah bersyukur di dalam Tuhan? Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kuulangi sekali lagi, bersukacitalah. Dapatkah kita bersukacita di tengah kita mengalami banyak problema, persoalan,
keterhimpitan, entah apa persoalan pun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita hadapi, dapatkah kita sekarang bersukacita di dalam Tuhan? Firman Tuhan mengajak kita pada saat ini. Firman Tuhan menjawab pergumulanmu, menjawab persoalanmu, memberikan jawaban. Jubilate Deo. Segala puji bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala puji kemuliaan bagi nama Tuhan yang telah diberikannya kepadaku, kepada kita, di tengah persekutuan kita. Bagaimana kita dapat menyaksikan ini di tengah kehidupan? Yesus pada saat ini mengajari kita, menuntun kita, menjaga kita, mengawasi kita dengan kata tinggal sesaat. Artinya kita diingatkan untuk senantiasa waspada pada masa sesaat. Kita dengar dalam firman Tuhan bahwa 1000 tahun bagi kita adalah 1 tahun bagi dia. 1 tahun bagi kita adalah 1 hari bagi dia. Sehingga hari-hari hidup kita adalah sebentar saja. Songo sihirput. Tahu sihirput kan? Rumput putri malu. Pagi-pagi dia mengembang. Tiba-tiba kaki daripada kuda atau kerbau atau tangan kita menyentuh, udah langsung layu. Demikian hidup kita. Tiada yang tahu. Mungkin kita mengembang, mungkin kita mekar, mungkin kita meluas, atau mungkin kita baru mulai bertumbuh. Tetapi kita adalah ibarat sihirput bagi Tuhan, yang sebentar saja kluk, hilang sudah. Kekasih Kristus, berjubilate, marolopolo, memuji nama Tuhan adalah panggilan di tengah kehidupan kita. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mempertanyakan kepadamu, atau lebih menekankan tentang apa pergumulan yang kamu hadapi. Tetapi Tuhan mau melihat kita menunjukkan bagaimana kita sebagai makhluk Tuhan, bagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan, menyaksikan bahwa di dalam Tuhan kita aman, kita selamat, kita bahagia. Seperti kita nyanyikan, sonang di labung Yesus, sonang narotusif, safe in the arm of Jesus. Aman dalam pelukan Yesus. Ibarat daripada seekor ayam, induk ayam yang pada hujan lebat, dia tidak bergerak dari hujan lebat yang tebal itu. Namun dia melindungi anak-anaknya di bawahnya. Dan anak-anaknya kendati dalam situasi yang demikian, hujan lebat, tetapi anak-anaknya safe, aman, tenang, dan damai dalam kepak sayap daripada induknya. Inilah jubilate. Inilah di tengah pergumulan pun, di tengah penderitaan pun, problem pun, kita dapat menyatakan safe in the arm of Jesus. Kembali Yesus mengatakan dan mengingatkan murid-muridnya, tinggal sesaat lagi. Artinya masa ini adalah masa yang temporer, masa yang sementara. Kalau dikatakan bahwa kita adalah seperti apa itu? Kalau di tengah padang pasir, ya, kafilah. Ya, kita adalah seperti kafilah yang berlalu melewati padang pasir yang sangat ganas itu. Bagaimana kafilah dapat melewati
padang pasir yang sangat ganas itu. Dia tahu kapan badai pasir akan datang. Dia tahu bagaimana dan situasi yang bagaimana ada oase mata air. Dia tahu kapan tiba-tiba musim dingin. Dan kapan tiba-tiba air sungai yang sangat besar tiba-tiba datang. Kafilah mengerti dengan mengalami siklus daripada alam itu. Kita mengalami bersama dengan Tuhan bagaimana suka dukanya di tengah kehidupan, di tengah penderitaan. Suka dan derita bergantian. Karena Tuhan setiap saat menyertai kita, menuntun kita. Bagaimana jika Tuhan pada satu saat saja membiarkan kita, meninggalkan kita. Sehingga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sendiri, tinggal sesaat lagi. Kekasih Kristus, betapa banyaknya anak-anak ditabrak pada persimpangan jalan ketika hendak menyeberang. Kalau kita lihat di sepanjang jalan di Alameda, di Mississippi, mungkin termasuk adalah bagian daripada don't drink and drive. Don't drink pada saat mengendarai. Remembrance kepada si Anu. Di sana kita baca remembrance kepada si Anu. Mungkin oleh karena passing atau menyeberangi. Mungkin karena tired capek oleh karena mengendarai. Sesaat saja waktu tanpa penyertaan Tuhan, pengendalian Tuhan, hidup kita tiada berarti dan berguna. Banyak anak-anak yang tewas oleh karena kecelakaan sewaktu menyeberang. Banyak pengendara yang kendaraannya hancur dan bahkan dirinya luka atau meninggal hanya oleh karena sesaat saja. Mungkin tidak sampai 30 detik ketika kecelakaan itu terjadi dan merenggut nyawa. Hal-hal seperti ini saja diingatkan melalui informasi umum baik di jalan-jalan. Makanya dikatakan beristirahatlah pada saat capek dan berlelah. Kasih Kristus, kalau kita melihat pada kitab ini, penciptaan ini, sesaat saja Adam meninggalkan Hawa. Hanya pada sesaat saja ditinggal Hawa mencari jalan keluar. Hanya sesaat saja dosa telah mengikat Hawa dan telah menjatuhkan Hawa dan termasuk menggoda Adam dan menjatuhkan Adam ke dalam dosa. Kasih Kristus. Don't let this world be solution. Jangan biarkan dunia ini menjadi jawaban daripada pergumulan hidup kita. Tapi ask what God will for you. Apa kehendak Allah? Apa keinginan Allah? Apa rencana Allah di tengah kehidupan? Yesus meneguhkan murid-muridnya pada saat ini, mengingatkan tinggal sesaat saja. Artinya, anak-anakku, siagalah, berjagalah, bersiap-siap dan waspadalah. Resiko mengikut Tuhan berat. Dikatakan dan sering kita katakan, sangkalilah dirimu dan pikullah salibmu. Menderita karena Kristus akan menjadi upah daripada murid-murid itu, dan ini juga menjadi bagian daripada kehidupan kita. Sehingga banyak pertanyaan, sampai kapan Tuhan aku harus menderita? Terlalu lama Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bersukacita dengan beban yang menghimpit ini? Tuhan menjawab,
Hanya dengan kesetiaan dan ketaatan. Kesetiaan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan ketekunan. Memampukan kita untuk berserah. Kesetiaan di dalam Tuhan memampukan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus. Sehingga berubah. Berubah yang tidak hanya berubah sebatas perubahan yang biasa, tetapi perubahan yang diminta adalah perubahan budi. Perubahan menyalibkan manusia lama untuk menerima manusia baru. Kasih Kristus, bukankah kita senantiasa menerima dan melakukan, mengalami perubahan, tetapi senantiasa kembali kepada kekelaman? Saya tidak tahu. Mungkin kita adalah bagian daripada perokok. Kita mau mengatakan berubah, tetapi mungkin saja kita tidak dapat dan tidak mampu berubah. Kita tahu bahayanya sigaret, tetapi kita tetap melakukan. Hanya satu contoh kecil saja. Pembaharuan bukan seperti yang berulang-ulang. Kembali ke awal. Tetapi pembaharuan itu adalah menuju kepada satu tujuan. Pembaharuan dilakukan hanya jika Roh Allah memampukan kita melakukan pencerahan di tengah kehidupan kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Yang kedua adalah konsisten kita di dalam perubahan itu. Hanya iman yang memampukan kita untuk dapat melakukan perubahan itu. Emas diuji dengan kadarnya. Pohon ditentukan dengan hasil buahnya. Keberhasilan seseorang ditentukan dengan ketekunan dan usahanya. Iman kita diuji dengan bagaimana kita berserah dan setia kepadanya. Artinya kita menjadi pelaku firman. Menjadi khotbah yang hidup. Sebagaimana kita sekarang telah mendengarkan khotbah ini. Khotbah yang telah kita dengarkan, kita olah, kita transplantasi dalam kehidupan, sehingga kita menjadi pohon yang menerima sesuatu kehidupan yang baru. Pohon itu adalah Yesus sendiri, firman-Nya, dan kita adalah cabang yang telah diletakkan kepada Yesus, kepada firman-Nya, sehingga pohon Kristus dan firman-Nya menjalan dan masuk ke dalam kita sebagai cabang dan dahan yang menghasilkan buah yang baik. Kasih Kristus, dengan demikian firman Tuhan pada saat ini meneguhkan kita. Mari kita berjubilate. Kita dimampukan untuk mengatasi dan memenangkan pergumulan hidup kita bersama dengan Tuhan. Sering kita dengarkan struggle for life. Pepatah ini sudah usang. Karena kalau kita hidup hanya untuk berjuang, alangkah sia-sianya perjuangan itu. Paulus mengatakan, jika firman Tuhan itu tidak kuberitakan, maka aku adalah orang yang paling malang. Sehingga bagaimana kita struggle dalam kehidupan ini bukanlah hanya sebatas untuk life saja. Bukan hanya sebatas untuk perut saja. Bukan hanya sebatas untuk keinginan diri kita saja. Tetapi yang terutama adalah struggle for faith. Berjuang dan memenangkan di tengah iman kita akan banyaknya bahaya-bahaya di sekitar kita. Tetapi kita dapat mengatakan sonang di lambung Yesus. Aman dalam pelukan Yesus. Ini yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Tinggal sesaat lagi. Pakai sesaat itu adalah untuk menjadi bagian
rencana Tuhan di tengah kehidupan. Iman yang memampukan adalah iman yang berkarya, bukan hanya untuk hidup, tetapi memakai karya itu untuk memaknai hidup menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jubilate Deo, segala puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.